Sari Roti, lini bisnis dari PT Nippon Indosari Korpindo. Brand roti terkenal yang membangun brand image-nya sebagai brand yang berorientasi pada keluarga dan sudah berdiri sejak 27 tahun untuk memproduksi dan mendistribusikan produk yang halal, berkualitas, dan juga terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Halo, aku Andika, asalku dari Jogja. Halo, gue Aji dan gue asal dari Bandung. Halo, kenalin gue Suci dari Bogor. Halo, nama gue Salim dari Bandung. Halo, nama gue Iza, asalnya dari Cirebon. Lo suka makan roti nggak? Sebenarnya gue jarang makan roti sih, tapi kalau dibilang suka, gue suka roti. Suka sih. Suka. Suka, biasanya sih gue tiap hari makan roti. Suka sih roti. Kalau gue suruh beli roti, kira-kira lo kepikiran buat beli roti apa? Biasanya kalau lagi di luar itu belinya tuleju, cuman kalau misalnya mau cepet dan buat sehari-hari tuh sari roti sih. Akhir-akhir ini gue lagi beli bread talk sih, cuman biasanya gue makan sari roti. Kayaknya sari roti. Sari roti. Yang gampang dicari sari roti kali ya. Lo biasanya beli roti di mana? Biasanya gue kalau nggak di minimarket kayak Indomaret, Alfamart gitu, atau enggak kalau ketemu orang yang lewat jualan. Kalau enggak minimarket, toko roti, atau abang-abang yang lewat. Kalau beli roti biasanya gue ke minimarket yang dekat rumah aja sih. Biasanya di minimarket sih kayak Alfamart. Di minimarket, kayak di Indomaret atau di Alfamart gitu. Lo masih sering lihat hawker berkeliaran gak sih di tempat lo? Kalau dulu sih kayaknya sering ya, tapi sekarang mungkin udah jarang ada gitu. Agak jarang sih, jadi senemunya aja. Susah sih menurut gue. Kalau aku pribadi jarang sih. Iya, di rumah gue rutin abang-abang itu kan. Iya, dia lewat. Udah nggak pernah ada hawker ya kayaknya yang berkeliaran gitu. Terbukti dari hasil wawancara bersama teman-teman yang berasal dari daerah yang berbeda-beda, hawker ini sudah jarang terlihat dikarenakan penjualan yang menurun dan berimbas pada bonus harian hawker yang menurun juga. Dan hal ini juga mengakibatkan angka turnover yang tinggi. Meskipun telah berdiri selama 27 tahun dan juga telah dikenal oleh masyarakat luas, bukan berarti Sari Roti tetap menjadi brand roti nomor 1 di Indonesia. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh Sari Roti. Yang pertama, bagaimana cara perusahaan Sari Roti dalam meningkatkan kinerja mitra internalnya? Yang kedua, bagaimana Sari Roti bisa mendistribusikan produk-produknya secara efisien dan efektif untuk meminimalisir kerusakan. Yang ketiga, inovasi produk apa yang harus dikembangkan oleh Sari Roti untuk tetap menjadi perusahaan roti nomor 1 di Indonesia dengan tetap menjaga loyalitas konsumen dan sesuai dengan target pasar. Untuk menyelesaikan ketiga permasalahan tersebut, kami menawarkan solusi recalling the brand from three important aspects. Permasalahan utama dari aspek SDM adalah hawker memiliki kekurangan pemasukan dikarenakan angka pembelian roti yang di bawah ekspektasinya. Hal ini yang mengakibatkan para hawker selalu bergantian keluar masuk pekerjaan menjadi hawker Sari Roti. Dari permasalahan yang ada, kami memiliki solusi yang pertama yaitu work quality improvement, yaitu pihak Sari Roti membuat workshop untuk semua hawker yang ada untuk lebih menguasai terkait teknik dan tips penjualan produk. Subtema pembahasan dari workshop sendiri adalah yang pertama, mempelajari pola konsumsi masyarakat terutama terkait waktu. Yang kedua, manajemen psikologi dalam bekerja, salah satunya terkait lelah dan juga bosan. Yang ketiga adalah tentang konsistensi kerja. Dan yang keempat adalah terkait sosialisasi aplikasi Sari Roti baru yang akan segera diluncurkan. Lalu untuk solusi yang kedua adalah aplikasi jemput pelanggan. Aplikasi ini akan membantu para pelanggan ketika ingin membeli Sari Roti melalui hawkernya. Karena salah satu permasalahan yang sering dialami pelanggan adalah ketika memanggil hawker namun tidak terdengar sehingga tidak jadi membeli roti. Kurang lebih untuk prototipe aplikasinya akan bekerja sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan membuka aplikasi lalu memencet tombol Sari Roti. Yang kedua, menunggu hawker terdekat untuk datang. Dan yang ketiga, melakukan transaksi dengan hawker dengan melakukan pembayaran via aplikasi baik itu cash ataupun GoPay. Aplikasi ini akan membuat hawker bekerja seperti mengumpulkan bonus. Nanti akan ada biaya tambahan sebesar Rp3.000 dan juga 100% untuk hawker. Sistem bonus ini ada agar hawker juga termotivasi untuk menjemput bola sebanyak-banyaknya yang berdampak pada penjualan tinggi setiap hari. Terkait aplikasi sendiri, memang kami akan membuat sesimpel mungkin dengan fitur yang terbatas agar semua pelanggan dapat menggunakannya dengan mudah tanpa harus melakukan adaptasi yang lama terhadap aplikasinya. Selanjutnya, untuk permasalahan di bidang distribusi yaitu adanya penurunan kualitas produk ketika dalam proses pendistribusian. Sebelum membuat solusi, kami melakukan analisis penyebab kerusakan produk Sari Roti dengan mewawancara salah satu owner dari agen Sari Roti resmi di wilayah Bandung. Sehingga kami mengetahui bahwa penyebab utama kerusakan
adalah pekerja yang kurang berhati-hati terhadap produk sehingga ada plastik yang pecah ataupun sobek. Sehingga kami membuat solusi yaitu improve the policy, di mana perusahaan akan membuat peraturan kerja yang lebih ketat agar meminimalisir pekerja yang kurang berhati-hati terhadap produknya. Salah satu hal yang menjadi faktor keberlangsungan dari sebuah brand adalah inovasi. Solusi yang kami tawarkan kami bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, menjaga kualitas, dan yang kedua, membuat sesuatu yang baru. Step 1, maintaining the quality. Ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan Sari Roti dalam menjaga kualitasnya. Yang pertama, memanfaatkan fitur komen di sosial media sebaik mungkin. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa yang diinginkan konsumen dari perusahaan Sari Roti. Caranya dapat dengan membuat konten-konten yang dapat menarik perhatian konsumen untuk ikut berkomentar. Dan yang kedua, memaksimalkan fungsi research and development perusahaan untuk menggali informasi mengenai apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dan yang ketiga, melibatkan konsumen dalam pengembangan produk. Hal ini bertujuan agar konsumen merasa bahwa mereka bagian dari brand tersebut, yaitu Sari Roti itu sendiri. Caranya bisa dengan mengirimkan email marketing yang berisikan pesan-pesan mengenai promo menarik dari Sari Roti, produk-produk terbaru Sari Roti, dan lain sebagainya. Yang keempat, mendengarkan masukan dan kritikan dari konsumen. Hal ini akan meningkatkan loyalitas konsumen karena mereka merasa dilibatkan dalam pengembangan produk. Step 2, ada customer experience. Kami mau creating a trend. Jadi trend ini hashtag nyore bareng Sari Roti berbentuk pop-up store. Nah, pop-up store ini kayak outdoor cafe. Apa sih yang bikin pop-up store cafe ini unik? Karena nanti menu yang disajikan adalah atau ditawarkan adalah menu-menu atau tips-tips memasak atau upgrade Sari Roti yang sering di-share di Instagramnya Sari Roti. Karena kan akhir-akhir ini Sari Roti sering share di Instagram nih resep-resep gimana sih upgrade roti tawar jadi roti-roti yang jadi menu yang seasonal kayak gitu. Contohnya nanti mau ada kayak sausage cheese toast, ada cheese bread, dan lain-lain. Yang kedua, visual attraction. Kami menekankan di in-store experience. Nanti strateginya shelf stacking aesthetic. Teman-teman bisa foto di store-store atau pop-up cafe ini supaya nanti bisa mengundang teman-teman yang emang pengen foto aja gitu untuk foto-foto estetik. Yang ketiga, mau menekankan di experience untuk menonton langsung pembuatan menu-menu dari Sari Roti ini. Nah, untuk pop-up cafe sendiri kami menyarankan atau menargetkan pertama itu di Jakarta. Kami mau menargetkan ada street view dan juga ada beach view. Jadi bisa ngerasain rasanya nyore bareng di kota dan juga di pinggir pantai. Untuk lokasinya, street view itu kami menargetkan di daerah Kuningan, Jakarta Selatan atau di kawasan MRT Duku Atas. Nanti ada pop-up cafe di situ. Untuk beach view-nya kami menyarankan di Peak atau di Pantai Indah Kapuk. Tuh, nanti pop-up store ini akan berdiri selama 2 bulan dan berpindah-pindah tempat di kota-kota besar di Indonesia. Step 3, ada customer engagement. Kami mau mengembalikan lagi sistem free gift dari Sari Roti. Kalau dulu itu kan sering ada promo-promo, misalnya ngumpulin 10 bungkus Sari Roti tawar nanti bisa diganti sama merchandise Sari Roti atau mug atau tempat makan atau yang lain-lain. Nah, kami mau mengembalikan itu lagi untuk nge-boost si customer engagement-nya ini. Terus kami juga ingin membuat annual running event dengan tema roti sebelum lari. Event ini bakal ditujukan kepada masyarakat dan targetnya supaya bisa ditunggu setiap tahunnya. Step 4, wajah baru Sari Roti, di mana Sari Roti akan membuat kontrak dengan brand ambassador baru, yaitu Devina Hermawan. Kenapa? Karena kami mempertimbangkan latar belakang dari Devina ini, karena dia adalah salah satu YouTuber di bidang masak dan dia seringkali mengekspos keluarganya. Hal ini selaras dengan image yang dibangun oleh Sari Roti, yaitu bersifat kekeluargaan. Kami sadar bahwa Sari Roti sudah menjadi top of mind di masyarakat. Tetapi strategi recalling the brand masih sangat dibutuhkan. Kenapa, Mer? Karena untuk mengingatkan masyarakat bagaimana Sari Roti menemani mereka dari masa ke masanya. Saya Anas. Saya Mariam. Saya Marsha. Kami pasti menang. Thank you. Dadah. Dah.